Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dipa Suryadista Istanto, perwakilan dari Pendidikan IPA A 2020. Bagaimana kabar teman-temanku sekalian? Apakah mental kalian tambah ambyar? Apakah sekarang sudah aman, tentram, nyaman? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan minat dan bakat saya. Minat dan bakat saya adalah menghibur kalian. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencari target untuk kita ajak bermain sulap. Let's go. Tok gedang klutuk, tok gedang klutuk, gedang klutuk, gedang klutuk. Permisi Mas, permisi Mbak. Mau main sulap sama saya enggak? Ya boleh. Boleh ya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Masnya siapa ini? Thomas. Mas Thomas. Arum. Iya. Rima. Inces. Inces. Oke. Dari Mas Thomas dulu. Ini nanti permainannya simple sih Mas, Mbak. Nanti saya cuma menggredekkan kartu seperti ini. Nah, gredek gitu. Nanti Masnya bilang stop gitu ya. Oke. Sudah paham? Mbak-mbaknya sudah paham juga? Aku mulai ya. Stop. Sini ya. Oke. Silakan diambil kartunya, disimpan dulu, jangan diperlihatkan sama siapa-siapa. Mbaknya? Sudah siap? Udah. Stop. Nggak mau ganti? Enggak. Oke. Sini. Silakan. Mbaknya? Arum. Rima. Arum, Rima, Inces. Stop. Stop. Ulang-ulang. Ini tadi agak seret. Kurang oli. Oke. Stop. Silakan. Mbak Inces. Stop. Silakan. Oke, sekarang boleh diperlihatkan ke kamera. Diperlihatkan ke kamera. Teman-temannya juga dikasih lihat ya. Teman-temannya juga dikasih lihat. Sudah? Sudah? Balik ke sini. Dari keempat kartu ini, apakah ada kartu yang sama nilainya, besarnya? Ada yang sama? Besar nilainya itu misalnya 2 sama 2 gitu sama. Iya. Ada nggak? Berapa? Berapa kartu yang nilainya sama? 3. Oke. Boleh? Oh, ditaruh. Iya, ditaruh acak. Bisa masuk. Saya bantu. Ada yang mau? Masnya kan laki-laki pasti jago ngocok dong. Oke, ngocok dulu. Bukan. Oke, sampai bunyi juga. Banyak boleh diajarin. Mau mudah ya. Udah ya. Oke, saya akan mencoba mencari kartunya. Sudah? Masnya kelahiran nomor berapa? Kelahiran nomor berapa? Kelahiran tanggal berapa? Tanggal 20. 20? Kayak saya dong. Sama tak? Ya udah. Berarti enggak, karena Mas 20 bagi 20 itu kan 1. 1 kali jumlah kalian kan 4. Maka kita ambil nomor 4 aja ya. Iya. Masnya boleh tangannya seperti ini. Masnya, Mas Thomas. Kita ambil 4 kartu. Oke, terima kasih. Sekarang pukulan karate terkuat, gegem yang paling kenceng, sekenceng-kencengnya. Seperti Anda sedang emosi, sudah? Nanti kartu yang paling beda akan bermain dengan saya untuk memperebutkan
uang. Wow. Oke. Ini nanti kartu yang terjatuh di lantai adalah kartu milik kalian yang nilainya itu sama. Dan yang beda ada di sini. Yang tetap di atas. Silakan diambil. Apakah sudah sesuai kartunya? Diperlihatkan ke kamera lagi. Wow, gila sih ini keren habis. Real cuy. Oke. Buat babaknya, mohon maaf kalian sudah gugur di babak sini ya. Untuk Mas Thomas, kita akan main ke babak selanjutnya. Berhadiah uang. Semangat. Pembagian hasil. Oke. Ayo kita keluar ke sini. Mas-masnya aja, sini. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mas Thomas karena telah lolos ke babak final dan akan berpeluang mendapatkan hadiah. Apa tuh? Pengennya apa? Wah, pengennya cepat skripsi ini. Ya, uang aja lah ya. Berapa? Ya terserah lah, saya ikhlasin. 100.000 ya? Oke. Oke, siap. Ini silakan dipegang kartunya. Ini silakan dipegang tangan dua boleh. Tangan ini juga boleh. Sekarang silakan lempar kartu ini. Nanti ini dilempar sekencang-kencangnya agak ke sini. Kita biar kartunya tidak termangsang. Oke. Waktu saya hitung sampai ke hitungan ketiga. Jadi silakan dilempar kartunya. 1, 2, 3. Tata dewe. Anjing. Dia anjing. Dukai barang ayo telu likur. D I B A Diva. Tapi kan tahu kok, kalau kan tempat tuh. So what's up bro, so BBM bro, so Instagram bro. Kembali lagi dengan saya Dipa Suryatista Istanto. Kali ini saya akan berpendapat mengenai pentingnya kesehatan moral ketika kuliah offline. Kesehatan moral, kesehatan mental, kesehatan mental ya sebenarnya. Kesehatan mental. Intinya kalau kita ini sehat secara mental ini tuh hati, pikiran dan perasaan kita ini rasanya syahdu gitu. Intinya tuh baru gak ada masalah, damai, ayam, tentrem, bahagia, ngono kuwi lah intine. Kemudian kenapa kesehatan mental ini sangat penting? Karena kalau kita ini mentalnya baru terganggu, baru terpuruk, kita mau makan saja pasti nggak mampu, nggak mau, lambung kita menolak. Tiba-tiba asam lambung dan mah dadaan ngono kuwi. Kemudian mau nugas yo malas, arep ngopo-ngopo mesti malas. Pengen emang meneng neng kamar. Ngono kuwi lah nek mentale elek menyendiri intinya. Dan kalau ini ya saya kan juga pernah merasakan sendiri, mental saya ini kena mental istilahnya seperti itu. Dan yang saya rasakan itu nggak tahu rasanya itu campur aduk, nggak bisa diungkapin gimana perasaannya. Tapi itu ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Pernah saya ini bingung ngeplak-ngeplak pipi, nutuk-nutuk kasur, guling bantal, gitu loh bos. Selain itu juga ada perasaan ingin menyakiti orang lain. Misal kalau saya untungnya ya nggak sampai menyakiti orang lain. Paling mentok-mentok cuma nyuekin adik
adikku baru mau ngajak bermain gitulah intinya, tapi aku kayak tak cuekin seperti itu. Dan bahkan misalkan mental kita ini benar-benar kena, kita ini pasti tersisip keinginan untuk bunuh diri. Ini saya bilang serius karena ya saya sendiri pun juga pernah mengalami itu. Akan tetapi karena saya ini manusia, orang yang mempunyai agama, dan di agama saya itu diajarkan bahwasanya misalkan bunuh diri maka akan masuk neraka. Nah, saya ini takut masuk neraka. Ya udah, jadi kalau mau bunuh diri pun saya juga mikir-mikir, kalau nanti saya bunuh diri masuk neraka, waduh, gimana urusannya? Jadi saya putuskan untuk tidak bunuh diri aja lah. Oke, itu ya untuk kenapa kesehatan mental itu penting. Lalu yang selanjutnya, ini sudah saya breakdown 4 penyebab kesehatan mental bisa down. Yang pertama dari faktor lingkungan keluarga. Pasti dari teman-teman semua yang melihat video ini dari keluarga yang berbeda-beda. Ada yang mohon maaf hanya ada ibu atau bapak atau orang tuanya masih ada, akan tetapi setiap hari bertengkar padu. Apa ada yang orang tuanya ya selingkuh atau apa, saya juga nggak tahu. Nah, dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda itu pasti ada orang tua itu yang gimana ya, mereka itu agak kasar atau ya menekan anaknya dalam suatu hal. Misalnya ini saya kan anak pertama ya, biasanya anak pertama itu kan diandalkan oleh orang tuanya, dijaga lah istilah Jawane, karena aku wong Jawa ya. Nah, karena pada usia-usia yang seperti ini, tapi untungnya saya ini orang tua masih ada dua-duanya, masih bekerja dua-duanya, dan saya belum dibebankan untuk menghidupi keluarga. Pastinya dari teman-teman semua ada yang sudah menjadi tulang punggung keluarga, khususnya anak pertama ya ini ya. Jadi ada beberapa anak pertama itu yang sampai gede masih menjadi beban orang tua, dan orang tuanya ini sudah menuntut anak tersebut untuk bisa membantu orang tua. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental anaknya. Kemudian ada juga orang tua ini yang sukanya banding-banding ke, padahal sudah ada lagu ojo dibanding-banding ke gitu. Waduh. Dari keluarga saya sendiri ya, ada mbak saya, mbak ponaan. Nah, dia ini kalau mendidik anak ya suka membanding-bandingkan, dan dibandingkannya itu dengan anak tetangga sebelah. Kowe iki lho mbok kaya Mas ngene, bendino sinaun, bijine apik dan lain sebagainya. Nah, kayak gini ini juga nggak baik buat kesehatan mental anak. Jadi buat kalian calon orang tua, amin, ya ini bisa menjadi pelajaran untuk tidak membandingkan anak-anaknya, karena setiap anak ini memiliki potensinya sendiri-sendiri gitu. Lanjut untuk yang kedua, ini lingkungan pergaulan pertemanan. Kalau dalam lingkungan pergaulan pertemanan ini sangat rawan akan bullying, pembulian. Biasanya ini bullying ini dilakukan pada satu sosok yang menurut mereka beda. Entah itu, mohon maaf, ada yang mungkin cacat secara fisik maupun mental, atau dia ini orangnya cupu, dibully habis-habisan. Kalau saya sendiri pernah mengalami, kan ini saya, lingkungan saya ini permainan Mobile Legends seperti itu. Nah, ada teman saya ini ya emangnya bener-bener beban. Dia ini emang mainnya ya gendong berat gitulah. Jadi kayak dia ini dibully habis-habisan.
misal dia mau main hero ini tapi tidak dibeli. Ojo main hero kuwi. Ra iso main wis main iki ae. Nah, gitu-gitu. Nah, itu tuh akan menimbulkan mental dia tidak akan percaya diri untuk memainkan hero tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada penyebab kesehatan mental dilihat dari lingkungan kuliah. Kita sudah memasuki topik utama yaitu kesehatan mental ketika kuliah offline. Kuliah offline sudah 1 atau 2 bulan, 1 sampai 2 bulan ya kita sudah kuliah offline. Dan apakah mental kalian aman? Kalau saya sendiri ya sudah mengalami beberapa males, aku bisa makan kuliah. Nah gitu tuh sudah pernah 2 kali 3 kali, bahkan tadi malam saya mengerjakan tugas sama rekan saya, sayang saya, aduh, sampai jam 2:30. Bayangin, sebenarnya saya tuh jam 12 itu aku udah yayang, udah ngantuk gitu. Tapi sayang saya ini, dia ini marah sama saya. Ayo tanya ini selesaiin dulu biar besok udah los, gitulah intinya saya bilang gitu. Ya udah dari itu, ya udah jam 12:30 udah ya. Iya, udah jam 12:30 ini. Tapi ternyata masih lanjut jam 1, jam 2 dan akhirnya jam 2:30. Dan ketika malam itu saya tuh terbesit, wah aku seseorang kuliah baiklah gitu. Tapi akhirnya hari ini saya kuliah dan melakukan tag video ini, kesehatan mental. Selain itu mungkin deadline kuliah itu sangat mengganggu ya, khususnya bagi mereka yang teman di kuliahnya ini sedikit. Kalau saya alhamdulillah termasuk mempunyai teman yang banyak. Jadi misalkan ada tugas ya sharing lah, terus nanti tanya, kalau nggak tahu ya tanya. Kalau mereka yang ya temannya dikit itu pasti mereka ada beban tersendiri, kecuali kalau mereka ini pintar, cerdas dan cerdik. Mau main pinter wes apa-apa ya easy deh. Tapi kadang aku ning ngene ya wes dadine aku tak oleh ngomong kok ngono disingsor kuwi engko. Dadine aku ya sharing lah karo kanca. Lalu yang lingkungan kuliah selanjutnya ini juga dosen. Dosen ini kadang-kadang juga bikin kena mental. Saya ya pernah lah kena mental karena dosen. Apalagi teman saya yang nama kayaknya dia ya agak kena mental sih. Soalnya pernah ditegur secara langsung gitu. Lanjut. Tapi tidak semua dosen ini bikin kena mental. Ada salah satu dosen, dia ini beliau ini sangat mempedulikan kesehatan mental mahasiswanya. Saya sebut aja lah nama dosennya, karena ini kan ya saya memuji dosen. Kalau yang dosen bikin kena mental, kalian pasti tahu sendiri siapa. Nah, kalau dosen yang sangat peduli mental siswa ini adalah Bu Asri. Menurut saya sih Bu Asri. Soalnya kenapa? Bu Asri ini beliau suka dekat dengan mahasiswanya, suka bercerita dengan mahasiswanya. Bahkan ketika perkuliahan pun ya ada waktu buat bernyanyi bersama sebelum memasuki materi utama. Waktu itu pernah bernyanyi apa? Jangan menyerah, lupa saya. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Itulah intinya. Nah, selain itu Bu Asri pun juga pernah cerita kalau dia itu pernah ada mahasiswa, dia ini kesulitan ekonomi, tidak bisa melunasi biaya kuliah, dan alhasil dia ini tidak bisa menyelesaikan perkuliahannya karena terhalang biaya. Dan ternyata dia ini adalah anak yang pertama
orang tuanya, bapaknya dia ini sukanya marah-marah ke dia gitu. Alhasil karena mahasiswa ini cerita ke Bu Asri, maka Bu Asri membantu mahasiswa tersebut penggalangan dana untuk melunasi biaya perkuliahannya, dan alhamdulillah mahasiswa tersebut sekarang sudah berhasil lulus. Mantap, salut sama Bu Asri. Oke, untuk yang keempat ini penyebab kesehatan mental yang selanjutnya adalah ekonomi. Emang yang namanya uang ini bisa membuat kita senang, tapi ya tidak semua kesenangan bisa dibeli dengan uang. Akan tetapi uang adalah salah satu untuk mendapatkan kesenangan. Saya sendiri pernah memiliki kenyataan pahit, pengalaman pahit terkait dengan uang. Karena saya ini ada jualan diamond, dan saya ini pre-order diamond gitulah intinya. Dan uang yang saya pre-order kan ini agak sedikit, puluhan juta. Akan tetapi uang yang saya pre-orderkan ini, yang saya titipkan ke orang, ke seller gitulah, dibawa kabur. Dan dari pengalaman itu saya seminggu lesu, gak bersemangat, marah-marah, kayak mumet, jangan sak mumet-mumete wong, kuyang dase gitu. Tapi untung alhamdulillah sekarang udah los. Yang penting itu ikhlas. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Yang pertama ini kalau menurut saya healing. Healing ini sangat diperlukan bagi kalian yang sukanya makan, ya makanlah makanan yang kalian suka, asal kalian punya uang. Jangan kalian pengen makan ini tapi kalian nggak punya uang gitu. Terus kalau kalian yang suka ngegame, kalau saya ini cenderungnya ya suka ngegame, suka main sama sayang, sama teman-teman, main. Terus bisa juga dengan yang paling utama ini adalah kita harus memiliki iman, agama. Karena kalau seluruh seluruh urusan dunia ini kita harus percaya bahwa semuanya ini sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya saya sendiri tuh masih sulit sih, kayak menerima kenyataan, mencoba untuk ikhlas itu masih sulit, masih harus butuh waktu penyesalan terlebih dahulu baru kemudian bangkit. Tapi ya mending lah masih bisa bangkit. Ya intinya mau kalian jatuh berapa kali pun ayolah bangkit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketupat dicampur santen, menawi lepat nyuwun ngapunten. Saya Dipa Suryadista Istanto. Terima kasih. Demikianlah penampilan minat, bakat, dan pendapat saya terkait kesehatan mental. Sampai jumpa lagi di Dipa Suryadista Istanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya ML tak give emot. Oke.